5 penyebab bau badan susah hilang dan cara mengatasinya. Apakah Anda pernah merasa bingung karena bau badan tetap muncul padahal sudah mandi 2 kali sehari, memakai deodoran, bahkan menyemprotkan parfum berkali-kali? Mengapa ada orang yang tetap segar meski beraktivitas seharian, sementara ada juga yang baru beberapa jam setelah mandi sudah kembali mengeluarkan aroma tidak sedap? Apakah semua ini karena soal kebersihan atau ada penyebab lain yang selama ini luput dari perhatian? Di video ini kita akan membahas 5 penyebab utama bau badan yang susah hilang beserta cara mengatasinya berdasarkan penjelasan medis. Pastikan Anda menonton sampai selesai karena penyebab yang terakhir seringkali tidak disadari dan menjadi sinyal bahwa tubuh sedang mengalami masalah kesehatan. Bau badan memang bukan penyakit yang berbahaya, tapi dampaknya terhadap kehidupan seseorang bisa sangat besar. Banyak orang menjadi kurang percaya diri saat berbicara dengan orang lain, enggan berada di tempat ramai, bahkan merasa cemas ketika harus bekerja atau bertemu klien karena takut aroma tubuhnya tercium. Tidak sedikit pula yang sudah mencoba berbagai macam produk perawatan tubuh, mulai dari sabun antibakteri, deodoran, hingga parfum mahal, tetapi hasilnya tetap tidak maksimal. Yang perlu dipahami adalah bau badan bukan muncul begitu saja. Tubuh manusia sebenarnya menghasilkan keringat yang hampir tidak berbau. Aroma tidak sedap baru muncul ketika keringat bercampur dengan bakteri yang hidup di permukaan kulit. Selain itu, pola makan, hormon, gaya hidup, hingga kondisi kesehatan tertentu juga dapat mempengaruhi aroma tubuh. Oleh karena itu, jika ingin mengatasi bau badan secara efektif, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa penyebab utamanya. Mari kita mulai dari penyebab yang pertama. Penyebab pertama adalah penumpukan bakteri pada kulit. Ini merupakan penyebab yang paling sering terjadi. Kulit manusia secara alami dihuni oleh jutaan bakteri yang sebenarnya tidak berbahaya. Namun, ketika tubuh berkeringat, terutama di area ketiak, selangkangan, kaki, dan lipatan tubuh lainnya, bakteri akan memecah kandungan protein dan lemak yang terdapat pada keringat. Proses ini menghasilkan senyawa berbau tajam. Semakin banyak bakteri berkembang, semakin kuat pula aroma yang dihasilkan. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak dibersihkan secara menyeluruh, terlalu lama memakai pakaian yang basah oleh keringat, atau sering menggunakan pakaian yang belum benar-benar bersih. Bahkan, handuk yang jarang dicuci juga dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri. Cara mengatasinya sebenarnya cukup sederhana, tetapi harus dilakukan secara konsisten. Mandilah setiap hari menggunakan sabun, terutama setelah melakukan aktivitas yang membuat tubuh berkeringat. Bersihkan area lipatan tubuh dengan lebih teliti karena di sanalah bakteri sering mudah berkembang. Setelah mandi, pastikan tubuh benar-benar kering sebelum memakai pakaian. Gunakan pakaian bersih setiap hari dan pilih bahan yang mampu menyerap keringat seperti katun. Kebiasaan sederhana ini seringkali sudah cukup untuk mengurangi bau badan secara signifikan. Penyebab kedua adalah keringat berlebih atau hiperhidrosis. Ada orang yang berkeringat sangat banyak meskipun cuaca tidak panas atau aktivitasnya ringan. Kondisi ini disebut hiperhidrosis. Semakin banyak keringat yang keluar, semakin banyak pula kelembapan yang menjadi tempat ideal bagi bakteri berkembang biak. Akibatnya, bau badan menjadi lebih mudah muncul. Keringat berlebih tidak selalu disebabkan oleh cuaca. Stres, rasa cemas, konsumsi minuman berkafein, makanan pedas, hingga faktor keturunan juga dapat memicu kondisi ini. Bahkan, sebagian orang mulai berkeringat hanya gugup saat berbicara di depan umum atau menghadapi wawancara kerja. Untuk mengatasinya, gunakan antiperspiran, bukan hanya deodoran biasa. Antiperspiran bekerja dengan membantu mengurangi produksi keringat sehingga area kulit menjadi lebih kering. Selain itu, biasakan segera mengganti pakaian setelah berkeringat dan jangan membiarkan baju yang basah menempel di tubuh terlalu lama. Menggunakan pakaian longgar yang mudah menyerap keringat juga dapat membantu sirkulasi udara sehingga tubuh terasa lebih nyaman. Jika produksi keringat terlalu sangat berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu berkonsultasi dengan dokter.
Saat ini tersedia berbagai pilihan terapi yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Selanjutnya adalah penyebab ketiga, yaitu pola makan yang mempengaruhi aroma tubuh. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa makanan yang kita konsumsi setiap hari dapat mempengaruhi bau badan. Beberapa jenis makanan mengandung senyawa tertentu yang akan dikeluarkan kembali melalui keringat. Akibatnya, aroma tubuh menjadi lebih tajam dibandingkan biasanya. Contohnya adalah bawang putih, bawang merah, kari, makanan yang sangat pedas, alkohol, dan konsumsi daging merah dalam jumlah berlebihan. Bukan berarti makanan tersebut harus dihindari sepenuhnya, tetapi jika dikonsumsi terlalu sering dan dalam jumlah besar, efeknya pada aroma tubuh bisa cukup terasa. Sebaliknya, pola makan yang kaya buah-buahan, sayuran, dan air putih dapat membantu tubuh menjaga keseimbangan metabolisme. Tubuh yang terhidrasi dengan baik biasanya menghasilkan keringat yang lebih encer sehingga aroma yang muncul juga tidak terlalu menyengat. Mengurangi makanan olahan tinggi lemak dan gula juga dapat membantu memperbaiki kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk mengurangi bau badan. Penyebab keempat adalah penggunaan pakaian yang kurang bersih atau tidak menyerap keringat. Banyak orang hanya fokus membersihkan tubuh tetapi lupa memperhatikan pakaian yang dikenakan. Padahal pakaian yang sudah dipakai berkeringat masih menyimpan bakteri meskipun terlihat bersih. Ketika dipakai kembali, bakteri tersebut akan berkembang begitu tubuh mulai berkeringat. Selain itu, bahan pakaian sintetis seringkali membuat panas terjebak di dalam sehingga tubuh menjadi lebih lembab. Kondisi ini sangat disukai oleh bakteri penyebab bau badan. Karena itu, biasakan mencuci pakaian setiap selesai dipakai, terutama pakaian dalam, kaos olahraga, kaos kaki, dan pakaian yang terkena banyak keringat. Pastikan pakaian benar-benar kering sebelum digunakan, karena pakaian yang masih lembab juga menjadi tempat ideal bagi bakteri dan jamur untuk berkembang. Jika memungkinkan, pilih pakaian berbahan katun atau bahan lain yang memiliki sirkulasi udara lebih baik sehingga kulit dapat bernapas dengan nyaman. Dan yang terakhir, penyebab kelima adalah kondisi kesehatan tertentu. Inilah penyebab yang sering tidak disadari. Jika bau badan muncul sangat menyengat secara tiba-tiba, tidak membaik meskipun kebersihan tubuh sudah dijaga dengan baik, atau bahkan disertai gejala lain seperti mudah lelah, berat badan turun tanpa sebab, sering haus atau perubahan kondisi tubuh lainnya, bisa jadi penyebabnya berasal dari penyakit tertentu. Beberapa kondisi seperti diabetes yang tidak terkontrol, gangguan hati, gangguan ginjal, gangguan tiroid, hingga kelainan metabolisme tubuh yang dapat menyebabkan perubahan aroma tubuh. Dalam kondisi ini, penggunaan parfum atau deodoran hanya menutupi bau untuk sementara. Penyebab utamanya tetap harus diobati agar masalah tidak terus berulang. Oleh karena itu, apabila bau badan berlangsung selama berminggu-minggu tanpa penyebab yang jelas, jangan menunda untuk memeriksakan diri ke dokter. Semakin cepat penyebabnya diketahui, semakin besar pula peluang untuk mengatasinya dengan tepat. Selain 5 penyebab tadi, ada beberapa kebiasaan sederhana yang juga sangat membantu menjaga tubuh tetap segar, yaitu biasakan mandi setelah berolahraga atau setelah melakukan aktivitas berat. Gunakan deodoran atau antispiran ketika kulit sudah benar-benar kering. Rapikan bulu ketiak bila diperlukan agar bakteri tidak mudah menumpuk. Minumlah air putih yang cukup setiap hari karena tubuh yang terhidrasi dengan baik cenderung menghasilkan keringat yang tidak terlalu pekat. Jangan lupa menjaga berat badan tetap ideal karena lipatan kulit yang berlebihan dapat menjadi tempat berkumpulnya keringat dan bakteri. Hal lain yang sering dilupakan adalah menjaga kebersihan sepatu. Sepatu yang lembab dapat menjadi sumber bau tidak sedap yang kemudian mempengaruhi aroma tubuh secara keseluruhan. Karena itu, sesekali jemurlah sepatu setelah dipakai dan gunakan kaos kaki yang bersih setiap hari. Kebiasaan kecil seperti ini ternyata memiliki dampak yang besar dalam mencegah bau badan. Jadi, perlu diingat bahwa bau badan yang sulit hilang tidak selalu berarti seseorang kurang menjaga kebersihan. Masalah ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari penumpukan bakteri pada kulit, produksi keringat yang berlebihan, pola makan, pakaian yang digunakan, hingga kondisi kesehatan tertentu.
Dengan mengetahui penyebabnya, kita tidak hanya berusaha menutupi baunya, tetapi juga mengatasi akar masalah sehingga hasilnya jauh lebih efektif dan bertahan lama. Semoga informasi dalam video ini dapat membantu Anda memahami penyebab bau badan dan menemukan solusi yang tepat. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.